Malam hari ini kita akan ngobrol bareng dengan Coach Merlin, dan mulai hari ini selain kode broker ditutup, ini investor nggak bisa lihat transaksi asing gitu, nggak bisa lihat foreign atau domestik, jadi marketnya agak sepi hari ini. Terus IHSG masih aja bergerak zigzag ya. Kita start dari sini. Halo, Teddy Polandra. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Tricky Fahdi Emiruddin. Oke ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini nih. Ya, IHSG-nya masih bergerak zigzag dalam range 6938 atau 6940 sampai 7064. Di dalam sini, dalam range ini zigzag di sini. Terus kemudian kalau kita perhatiin juga saham-saham big caps-nya juga masih gitu-gitu aja sih guys. Ya, ini BMRI juga masih gitu-gitu aja, BBCA masih gitu-gitu aja, masih sideways juga, dan menuju ke supportnya ke 7250. Kita semua masih wait and see ya. Bursa global kemarin kompak hijau, IHSG merah sendirian. Ya sih kena resist, gimana detailnya ini kayaknya investor masih wait and see tuh ya, karena ngelihat dari kode broker, bukan cuma kode broker sih, kode foreign domestik tuh ditutup gitu, jadi mereka nggak bisa lihat itu. Kayaknya pengaruh juga sih guys gitu. Terus kemungkinan nutup gap atau enggak saham apa ya. Oke ya, jadi IHSG-nya masih bisa turun lagi sih guys, ini di level 6940-an gitu ya. Dan hari ini tadi kalau kita perhatiin yang aktif tuh random, saham-saham bank digital gitu kayak Arto, BANK, BNBA, BBHI kayak gitu. Terus kemudian grup MNC kayak BMTR, MNCN, IPTV, terus kemudian poultry-nya dari Cepin, Japfa, dan juga ada saham-saham lain seperti GJTL, AGII, terus kemudian PNBN, PNBS. Aku perhatikan grupannya juga masih aktif, tapi volume transaksinya tuh nggak tinggi. Sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu guys, bahwa Ajilat ini adalah edukasi sifatnya, dan kalau ada saham-saham yang direview ini bukan sebagai perintah beli atau jual, dan semua materi dalam Ajilat ini dipersiapkan oleh tim Mtrade gitu. Jadi bedanya Ajilat ini dengan ikut Mtrade VIP adalah Mtrade VIP itu teman-teman bisa ikut secara real time. Jadi meskipun kondisi market lagi kayak gini, kita masih bisa trading nih, masih bisa cuan gini. Contohnya kayak Wika ini kita cuan, terus kemudian Adi kita juga cuan, JPFA kita juga cuan, Excel kita juga cuan guys, dan ini Pegas juga kita juga sempat cuan juga 24% gitu. Jadi it's very beautiful. Kerja tim semuanya ya, jadi bukan kerja satu orang aja, dan juga semuanya, tim produk, tim engineering, tim coach, semuanya. Oke, sekarang kita mau bahas satu-satu nih ya, dari Arto dulu deh, dari Arto dulu. Nah, Mtrade ada ambil Arto ya, Mtrade ada ambil Arto di sini. Yang menarik adalah Arto ini dia sempat membentuk higher low terus ya, dan ini hari ini tadi ngebentuk higher low lagi untuk Artonya. Meskipun volumenya kecil, tapi kita ngelihat bahwa Arto ini dia berpotensi untuk mengalami satu penguatan terbatas di level 9850 sampai 10.000. Sifat tradingnya juga masih spekulatif, jadi nggak banyak-banyak belinya ya guys ya. Nah itu Arto. Terus kemudian kita juga lihat di saham lainnya, saham di bank digital lain, tapi Mtrade ada di Arto aja dan udah masuk. Terus ini ada BANK, buat kamu-kamu yang seandainya punya BANK sih mungkin masih bisa naik sampai level 2200, mungkin lebih dikit, tapi ini juga sifat tradingnya tuh sangat spekulatif, jadi teman-teman nggak usah ngejar kalau misalkan tadi sempat nggak dapat gitu. Terus kemudian ada saham BNBA juga, Bank Bumi Arta. Oke, kita lihat Bank Bumi Arta ya, BNBA di sini guys. Hari ini ada naiknya sekitaran 7%. Ini juga saham kecil-kecil, ini naiknya kayaknya bisa sampai ke level resistennya di
1855 ya, sampai 1855 di sini, dan sifatnya terbatas aja. Oke teman-teman, kita mau adain workshop online namanya Super Trader Express. Setelah lama kita nggak adain. Kalau dulu kita adainnya tuh kayak apa ya, lama banget, kayak 8 jam kali 2. Ini kita adainnya tuh cuman kayak 4 jam kali 2 karena online ya. Jadi secara investasi juga lebih terjangkau buat teman-teman. Nanti di bulan Juli ya, bulan Juli kemungkinan sekitaran tanggal 16 atau tanggal 23 ya, sekitaran tanggal 23 kayaknya gitu, 23 24. Jadi siap-siap ya nanti kalau dibuka pendaftarannya, karena kita akan batasin juga untuk pendaftarannya gitu. Oke, terus kita akan lanjutkan juga dengan saham yang lainnya yang masih dari sektor perbankan digital. Sabtu Minggu guys, perbankan digital. Kita lihat ya, di sini ada saham BBHI. Saham BBHI ya, di sini ini naik dan kemudian bisa sampai ke level 4520 dalam jangka pendeknya ya. Jadi 4360 sampai 4520-an di sini guys gitu dalam jangka pendek. Tapi hati-hati ya. Ini bukan buat teman-teman yang masih pemula banget juga gitu, karena marketnya ini agak-agak volatile gitu ya. Terus jadi di M-Trade sendiri kita masih cuan, cuman kita benar-benar kasih tahu secara money management itu jangan banyak-banyak masuknya gitu. Oke, terus kemudian ini BMTR, tadi grup MNC main semua, rame semua, dan ini benar-benar buat yang aktif trading ya. Ini tadi ada saham BMTR. M-Trade ada masuk di BMTR guys ya, dan sekarang posisinya juga udah mulai hijau-hijau gitu. Terus kemudian ya ini M-Trade ya ada di BMTR sampai bisa menguat sampai kemungkinan di level 320 sampai 330-an gitu. Terus kemudian selain BMTR ada MNCN, kita lihat di MNCN guys ya. Meskipun di IHSG merah, ada saham-saham yang naik juga sih gitu. Oke ya, jadi teman-teman perhatikan di sini, ini MNCN tadi naik tapi sore harinya tutup turun gitu. Terus IPTV juga turun. Jadi M-Trade tadi di IPTV kita jualan gitu. Oke, terus wait and see aja teman-teman, jangan terlalu banyak juga kalau misalkan mau trading intraday gitu. Terus kemudian ini ada Cepin. Ya, Cepinnya naik tinggi banget gitu. Jangka pendek di M-Trade ini udah take profit sih untuk Cepinnya, dan juga untuk JPFA ini dalam jangka pendek kita juga udah profit taking guys. Buat yang nggak tahan buat nyimpan jangka menengah sih profit taking dulu nggak apa-apa. Jadi trading dulu jangka pendek nggak apa-apa, karena jangka menengah tuh benar-benar masih kondisinya tuh masih kayak volatile banget gitu ya. Jadi ini Cepin dan juga Japfa di M-Trade ini udah profit taking. Cepin ya, ini cuannya sekitaran 3-4% jangka pendek. Jangka menengahnya sih kita masih ada untuk Cepinnya gitu. Oke ya, ini Cepinnya. Oke, terus kemudian selain itu kita akan lihat untuk saham yang lain, GJTL dan juga JPFA, GJTL dan juga Japfa guys. Nah, GJTL-nya ini cuan dan copet Esa dan Asa. Oke. Ya, ini teman-teman perhatikan GJTL tadi naik juga. Ini M-Trade ada trading juga jangka pendek dan dia breakout jangka pendek dan jangka menengah sih. Patternnya sih benar-benar sebenarnya pattern reversal, dan ini kelihatan akumulasi gitu. Jangka pendek tuh GJTL dia lagi nguji banget resisten 730-nya. Kalau berhasil breakout dari resisten 730 dia akan menuju ke 780 gitu. Jadi jangka pendek kayaknya dia justru malah mulai mau uptrend gitu guys. Terus yang menarik adalah AGII yang sempat jadi winner kita juga hari ini. AGII itu naik dan kita ada trading juga untuk jangka pendek ya. Jadi teman-teman yang ada sempat beli AGII, resistannya sekitaran level 2300 sampai 2355 gitu. Mulai rawan profit taking di situ, tapi kalau misalkan belum sampai di situ ada candle reversal, kita akan mulai jual juga gitu. Oke. Kita akan coba bahas untuk watchlistnya beberapa saham ya. Kadang-kadang aku bagiin watchlist ya, kadang-kadang di morning briefing M-Trade. Salah satunya tuh saham big cap perbankan termasuk BRI. BRI ini lagi di area support banget, cuman nunggu konfirmasi juga gitu.
Dan ada beberapa saham dari dari sektor properti gitu. Jadi dari ini kalau perbankan diperhatikan ini di area support gitu. Di area support. Nah, kemudian ini di MA 200, terus ini ketahan di 4250-nya juga, tapi kita wait and see ya guys. Kalau sampai breakdown ya mesti siap-siap buat nampung lagi di bawah gitu. Oke, ADMR Miss Health kebakaran ntar ya. Kita lihat DILD ini juga jadi watchlistnya Mtrade buat trading. Terus ada saham HPLN ya, DILD ini ada tanda akumulasi sih guys gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada tanda akumulasi gitu ya. Mungkin jangka pendeknya agak-agak turun, tapi sebenarnya jangka menengahnya dia cukup menarik gitu. Karena dia di sini membentuk pattern saucer. Dia membentuk pattern saucer dan naik dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Terus ini turun dengan volume transaksi kecil. Jadi sebenarnya untuk DILD ini cukup menarik. Dan kemudian untuk APLN ini juga patternnya cukup menarik guys. Cuman masih cakepan DILD dan ini masuk watchlist kita juga. Dan sektor pulp and paper itu juga udah di bawah banget, jadi watchlist Mtrade juga gitu. Dan masih ada watchlist lainnya dari sektor commodity ya. Kita akan lihat besok di morning briefing besok guys di Mtrade. Oke. Ini Pak tadi panen dividen PTBA dan TABG minggu ini, menanti dividen di ESA dan HMSC, bikin hidup makin hidup, semangat selalu. Oke, aku coba mau bahas saham yang lain. Teman-teman penasaran apa nih? Pengen nanya apa? Tadi ada yang nanya saham ADMR. Guys, malam ini aku kayaknya IG live-nya nggak lama juga ya guys ya. Belum makan. Belum makan, nanggung sih tadi mau makan, belum lapar, sekarang mulai deh gitu. Oke ya, ini ADMR turun terus. Ya nggak usah heran sih, dulu naiknya kekencangan banget gitu. Dan waktu itu kita juga udah warn, jangan FOMO buat ADMR-nya, jangan FOMO karena ya dia turun terus kayak gini ya teman-teman mulai siap-siap apa ya? Yang punya ya gimana, kurangin posisi, udah dikasih tahu dari dulu jangan masuk. Saya nggak tahu kenapa kalian masih nanya gitu, masih punya kah? Aku juga nggak ngerti. Nasi padang ya Miss? Enggak sih. Oke, ini Inco. Yang nanya Inco turun dalam sih. Hari ini turun dalam semuanya. Yang ngedorong turunnya hari ini tuh justru malah saham-saham metals. Kita tunggu wait and see di supportnya 5.600 ya. Tunggu di support 5.600 gitu. Siap-siap serok bawah, betul sih, siap-siap serok bawah. Terus kemudian untuk yang BBKP, saham BBKP ya. Ini ada yang nanya BBKP. Cemilan mana? Ntar aku diomelin lagi deh. BBKP hari ini technical rebound. Buat yang nyangkut sih ditunggu lagi aja reboundnya. Kalau yang belum punya jangan masuk dulu ya, karena kadang-kadang dia bisa kayak gini, naiknya sementara doang terus habis itu turun lagi gitu. Jadi ya hari ini sih naik, volumenya tinggi, cuman wait and see dulu deh guys. Kalau naik bisa sampai berapa? Resistennya 232 paling tinggi dalam jangka pendek gitu. Nanya perusahaan yang invest ke perusahaan lain, terutama startup contoh Mtek, bagaimana cara penilaiannya? Kalau aku sih cuma technical ya. Kalau ngelihat growth-nya atau story-nya tuh kayak apa ya? Kayak ngejual mimpi story doang gitu. Aku sih lebih ngelihat ke valuasi sih, Oke. Terus LSIP gimana? Banyak yang nanyain juga ini LSIP. Ya, masih konsolidasi di bawah, kita wait and see dulu. Jangan buru-buru masuk dulu ya. Commodity meskipun story-nya masih menarik, masih seksi, tapi sebenarnya secara teknikalnya agak-agak slow down gitu. Oke, terus kemudian kita akan coba lihat saham
BBCA masih nunggu 7250, bener. Foreign flow sekarang nggak bisa dilihat lagi ya, iya bener nggak bisa dilihat lagi. ASI udah berubah fundamentalnya, enggak sih, ASI masih bagus sih secara fundamental sih. Nah ini dia ASI ini masih, kalau gambarku sih masih gini ya, masih bisa turun ya, ditunggu bentar lagi sih, tunggu bentar lagi ya. Oke, BSDE nya Cici udah mulai naik tuh, coba kita lihat BSDE ya, naik sementara lah, jangan terlalu banyak berharap juga ya. Yang beli di area support kayak 890-an ya, ini udah mulai cuan. Oke, jangan terlalu FOMO juga ya guys ya. Apakah mungkin metode jangka pendek berubah menjadi menengah atau sebaliknya? Kalau bisa sih jangan, kalau bisa sih disiplin aja. Kalau jangka pendek ya jangka pendek, profit taking aja buat jangka pendek. Kalau misalkan jangka menengah ya jangka menengah gitu. Kalau misalkan dari jangka pendek mau misalkan berubah buat jangka menengah ya setengah dijual jangka pendek, setengahnya buat jangka menengah gitu. Oke, Merlin jadi Ci, oh iya. Oke, kita akan belajar sekarang 23-24 Juli teman-teman ya, nanti ditunggu ya workshopnya ya. Halo Mer, how are you? Yes. Gimana nih Mer? Hari ini marketnya ini agak sepi. Ini secara makro gimana nih untuk US sendiri? Ada potensi resesi, terus dari Beijing gimana, dari China, terus sentimen suku bunga gimana? Ini benar banget Miss. Yang mendorong IHSG hari ini kan Mas tadi udah dijelasin Miss Ellen ya, untuk saham-saham banking digital, karena ini ada hubungannya korelasi dari tingkat suku bunga Miss. Tingkat suku bunga yang ditahan ini kan menjadi salah satu yang diuntungkan nih untuk sektor tech. Nah sebelum ke situ nih, untuk makronya sendiri dari komoditas, mungkin teman-teman juga banyak banget yang tanya tentang metals kenapa turun dalam. Sebenarnya fokus investor itu masih ke resesi Miss. Karena apa? Kalau kita lihat juga GDP US itu udah turun dalam 2 kuartal ini, dari kuartal pertama tahun ini, tahun 2022, dan kemungkinan diproyeksikan pada tahun 2022 kuartal 2 juga masih akan turun untuk GDP-nya. Dan kalau kita lihat dari PMI dari US juga IKK-nya ekspektasinya juga masih akan turun. Ini berarti sejalan, ada potensi untuk pertumbuhan di US ini akan melemah gitu, slowing down. Tapi investor tuh malah berspekulasi kemarin ya, pada akhir pekan lalu tuh pada rebound untuk saham-saham di US, karena mereka berspekulasi kalau wah berarti ini The Fed akan menahan tingkat suku bunga nih untuk di US sendiri, berarti ada potensi kebijakan moneter ini akan diperlonggar, karena speech dari Menteri The Fed sendiri juga mengatakan kalau akan adanya pelonggaran inflasi atau turunnya inflasi gitu untuk besok bulan Juli. Jadi yang membuat ekspektasi investor tuh bakal bisa ada potensi lagi masuk. Dan juga kalau secara teknikal kita juga udah lihat kalau saham tech atau saham US tuh udah ada di supportnya, memang udah naik dan sepatasnya nih untuk mungkin investor cari peluang di situ ya Miss ya. Dan kalau untuk kita sendiri itu masih seputar resesi juga, karena kan kita juga tahu negara kita tuh negara produktivitas terbesar ya bukan terbesar sih, maksudnya salah satu yang terbesar. Nah hal ini yang bisa juga mendorong untuk downside-nya itu jangka pendek ini, karena karena ini masih lockdown kemarin 2 pekan lalu itu juga komoditas turun dalam seperti metal, juga coal, itu teman-teman juga pada khawatir kemarin batu baranya turun coach, dan juga timah dan lain sebagainya turun dalam banget, apalagi hari ini metal itu karena Cina lockdown dan juga karena adanya resesi. Maka dari itu mungkin investor tuh berspekulasi kalau wah tunggu dulu nih, wait and see dulu aja. Nah pada awal pekan ini tadi dibuka sore tadi ya di waktu Indonesia Barat itu komoditas rebound ini, jadi ada potensi besok komoditas bisa rebound ya, tapi ini masih belum pan. Jadinya teman-teman kita berspekulasi atau berpotensi untuk besok itu pun di saham-saham komoditas gitu Miss. Oke. Iya. Ini ada yang nanya nih, saham ICBP gimana kalau aku punya di 7.800, masih boleh nge-hold nggak? 7.800 modal bawah banget sih ya, dan ini lagi naik tinggi-tingginya banget sih. Mungkin yang jangka pendek
boleh siap-siap profit taking, tapi kalau misalkan punya modal bawah kayak 78 tuh boleh lah di hold dulu ya. Kalau modal atas mau profit taking silakan, modal bawah di hold dulu tuh boleh sih teman-teman ya. Ini paling dia akan turun lagi, habis itu naik lagi gitu. Jadi turun sesaat untuk naik lagi. Oke, Mer, dari China sendiri ada buka lockdown nih, gimana nih? Ya, dari China sendiri udah buka lockdown, terutama dari nikel nih, Miss, karena persediaan di China sudah mulai berkurang, maksudnya sudah mulai kurang nih untuk persediaan nikelnya. Jadi hari ini juga dibuka di awal perdagangan itu 2%, karena diestimasikan bahwa China ini masih akan butuh demand dari nikel ini lagi. Dan kalau kita lihat juga nih, kemarin di Shanghai juga udah menyatakan dia bebas dari COVID gitu, dan ini menjadikan salah satu katalis juga nih buat negara-negara komunitas seperti Indonesia, seperti coal dan oil ini hari ini juga udah mulai ribut. Saya tadi juga di awal itu oil juga udah mulai naik lagi, gas dan juga coal juga udah mulai naik. Tapi kalau secara tren besarnya komunitas-komunitas itu masih cukup menarik, kalau untuk jangka menengah. Tapi untuk jangka pendek mungkin masih ada Rusia juga China lockdown ini gitu aja, Miss, gitu. Jadi supply-nya agak sedikit, demand-nya agak sedikit berkurang gitu. Antamis katanya Eropa butuh tapi kok ambrol, ya kan fundamental tuh tidak selalu tercermin ke harga saham gitu loh. Harga saham tuh tercerminan dari supply and demand. Jadi kalau misalkan fundamentalnya menarik tapi harga sahamnya turun, ya itu karena investor retail dan juga investor institusi itu masih belum mau beli gitu. Masih banyak tekanan jualnya tuh masih lebih besar, sesimpel itu sih gitu. Ya, terus kemudian kita coba lihat untuk sektor yang lain. Tadi ada yang nanya PNLF, grup Panin sih hari ini naik tapi volume transaksinya kecil dan udah naik tinggi banget sih. Be very careful, jangan hajar di atas sih. Yang punya sih hold aja dulu gitu. Oke. Coach Merlin, mungkin sentimen suku bunga itu gimana Coach Merlin? Oke, sentimen suku bunga udah aku spill dikit ya, Miss, ya. Kalau di depan tadi, kalau sentimen suku bunga ditahan, Indonesia masih akan diuntungkan karena sektor digital seperti banking digital pada hari ini yang cukup aktif ini akan diuntungkan. Seperti kalau kita lihat tadi, kenapa sih kita entry di Arto? Karena kembali lagi kita view-nya melihat Big Fund ya. Pertama kita lihat Big Fund dulu, dia tuh bakal ngelirik saham apa sih yang cukup potensial. Kalau suku bunga ditahan berarti akan ada Big Fund yang akan masuk ke digital nih, karena ada potensi dia akan ekspansi lebih besar lagi. Kalau nggak salah pada Juli atau kuartal 3 nanti itu Arto akan nambah modal untuk usahanya ekspansi, dan ini menjadikan salah satu katalis yang cukup positif juga. Maka dari itu kita pilih Arto karena secara fundamental itu yang masih cukup solid, dan juga di bank-bank digital lain yang udah mencetakkan keuntungan itu cuma di Arto. Kalau nggak salah saya cek lagi net profit itu membukukan hasil 19 miliar, Miss, untuk kuartal 1 tahun 2021 ini kan berarti istilahnya dia udah mulai positif nih. Jadi Big Fund tuh udah mulai melirik di saham Arto ini. Jadi teman-teman kalau mungkin connect the dot-nya itu kita lihat dari Arto-nya dulu. Kita lihat oh ternyata hubungan ditahan nih. Ditahan sektor apa yang kira-kira masih berpotensi? Sektor tech, karena sektor tech sangat korelasinya sangat dekat banget sama bunga kayak gitu. Kayak gitu, Miss. Aku nguapun ketahuan. Ini Pak Budi nanya, udah rotasi sektoral kah? Iya, udah rotasi sektoral jangka pendek tuh udah dari kemarin-kemarin gitu. Jadi komoditi turun, consumer good yang naik, tapi hati-hati sebentar lagi kayaknya consumer good juga udah jangka pendek rawan profit taking, nanti bisa balik ke komoditi lagi. Cuman yang investasi jangka panjang dan punya modal bawah sih hold dulu aja sih, trennya masih belum patah gitu. Oke, kok trennya belum patah kecampur dengan tren following. Oke. Nah, sektor komoditas sentimen masih kurang lebih cuman coal ya. Coalnya apa nih? Ada permintaan tinggi ya? Permintaan tinggi juga dari Jerman ya, Miss, ya. Salah satu indikasi juga nih kalau Jerman udah mulai melirik Indonesia, udah minta ke Indonesia untuk ekspor coal. Ada potensi untuk negara-negara Eropa lainnya itu Eropa itu juga akan berpotensi untuk minta nih ke Indonesia. Kita juga tahu, sempat baca juga kalau India juga ada potensi untuk minta ekspor ke Indonesia, karena ya supply di Indonesia saat ini masih cukup juga untuk DMO di Indonesia. Dan ini tadi juga saya sempat baca berita kalau Sri Mulyani
juga menunda pajak karbon ya, dan ini menjadikan salah satu sentimen yang cukup positif buat emiten-emiten gold. Jadi karena di itu emiten-emiten belum siap buat kena pajak karbon, dan ini kabar gembira nih buat teman-teman yang masih hold saham-saham emiten gold. Oke. Thank you Sanjucu dan Mbak Tujab. Tanggal 23 sampai 24 ada workshop. Ya, kalau yang mau belajar di Cuantastik Sabtu nanti juga masih ada Cuantastik sih, teman-teman ya. Cuman judulnya belum di-spill nih gitu. Oke, terus teman-teman, tadi ada yang nanya kertas gimana? Kertas gimana? Kertas masih di support aja. Kayaknya bakalan bisa nanti nyusul sektor poultry sih. Ini cepin jakanya udah naik lumayan tinggi dan udah rawan profit taking jangka pendek gitu. Jadi ya kita balik ke sektor-sektor yang banyak belum gerak gitu sih. Kalau dari Merlin ada insight lagi nggak untuk saham yang lainnya? Mungkin dari sektor poultry nih Miss, cukup menarik karena Singapore Food Agency itu udah mulai ngelirik saham Cepin dan Java, atau udah mulai nih ke emiten Cepin dan Java buat ekspor ke Singapura. Karena kan kemarin awal pekan lalu atau awal bulan ini kita sempat bilang ya kalau di Malaysia tuh nge-ban untuk ekspor ke Singapura, tapi ternyata untuk Indonesia tuh produknya tuh belum bisa masuk lah ke Singapura istilahnya gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir ini itu karena memang udah kurang ya, sudah supply-nya udah kurang di Singapura dan udah melirik juga untuk Indonesia, dan survei langsung ini buat ekspor ayam ke Singapura ini akan terjadi di bulan Juli ini. Jadi ini bagus banget sih, meskipun kata dari emiten Cepin dan Java, ekspor Singapura itu bukan hal yang besar, tapi mereka ekspansi lagi ke ekspor negara-negara lainnya. Seperti itu, Miss. Kalau Singapura surveinya udah dicek, udah oke, kan kalau ke negara lain juga pasti akan lebih gampang lah istilahnya gitu. Oke. Ini ada yang nanya, Arto take profit di angka berapa? Resisten sih 10.000, tapi kemungkinan bisa lebih dari itu. Ikut M-Trade aja ya secara real time ya teman-teman ya. Tadi Polandra penyebab sering waktu adalah kekurangan kadar O2 dan vitamin C. Coba. Oke teman-teman. Aku sorry ya, malam hari ini aku nggak lama. Aku mesti makan sih. Ya, kenapa tadi belum makan juga nggak tahu aku kenapa. Tapi hari ini marketnya juga nggak begitu ramai sih. Intinya wait and see dulu aja, sabar-sabar. Dan teman-teman join sebagai user VIP M-Trade karena dapat petunjuk real time, itu yang lebih penting. Dan nanti ada workshop tanggal 23 dan 24 Juli. Tunggu aja pendaftarannya dibuka, oke ya. Thank you semuanya. Selamat malam. Thank you Coach Merlin. Salam profit. Klik link di bio saya untuk join sebagai user VIP M-Trade. Oke, kita ketemu lagi besok. Semoga besok bisa lebih lama live-nya. Dadah. Jangan lupa download aplikasi M-Trade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.